Pada 17 Agustus tahun 2022, kita Indonesia merayakan peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-77 tahun. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam sejarah berjalannya pemerintahan Indonesia telah melalui beberapa era kepemimpinan yang menghadapi berbagai tantangan situasi nasional, baik akibat tekanan kepentingan luar negeri, termasuk juga dari dalam negeri. Adapun era tersebut adalah era perjuangan kemerdekaan, merupakan era kepemimpinan Presiden Soekarno dengan kabinet yakni Presidensial Syahrir, Amir Syarifuddin, dan juga darurat Hatta. Selanjutnya era demokrasi parlementer, masih era kepemimpinan Presiden Soekarno, di mana bentuk negara sempat menjadi Republik Indonesia Serikat. Beberapa periode kabinet di dalamnya yakni Susanto, Halim, Natsir, Sukimansuwiryo, Wiloko, Ali Sastroamidjojo, juga Burhanuddin Harahap. Selanjutnya era demokrasi terpimpin, juga masih era kepemimpinan Presiden Soekarno. Kabinet-kabinet yang ada di dalamnya yakni Kabinet Kerja 1-4, Dikora 1-3, dan Ampera 1-2. Selanjutnya, era Orde Baru, yakni era kepemimpinan rezim Soeharto. Kabinet di dalamnya yakni Pembangunan 1-7. Selanjutnya, era Reformasi merupakan era kejatuhan rezim Soeharto. Kabinet yang ada di dalamnya adalah Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, Kabinet Persatuan Nasional di bawah kepemimpinan Presiden Gus Dur, Kabinet Gotong Royong di bawah kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, Kabinet Indonesia Bersatu 1-2 di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Kabinet Kerja dan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Penjelasan tadi merupakan pengantar saja, sebab informasi pokok yang akan disampaikan dalam video ini adalah informasi tentang jejak tokoh menteri yang membidangi sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di Indonesia, yang mungkin saja masih banyak dari kita yang belum mengetahuinya. Bahwa sepanjang sejarah roda pemerintahan negara kita, sudah ada sebanyak 32 yang mengurus perburuhan dan atau sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasi. Karena menyangkut tokoh-tokoh menteri tersebut, maka video ini dibuat dalam 3 sesi. Sesi 1, video ini akan menginformasikan 14 tokoh menteri perburuhan era kepemimpinan Presiden Soekarno atau Orde Lama. Sesi kedua akan menginformasikan 8 tokoh menteri ketenagakerjaan dan transmigrasi era kepemimpinan Presiden Soeharto atau Orde Baru. Dan sesi ketiga akan menginformasikan 10 tokoh menteri ketenagakerjaan dan transmigrasi era reformasi. Mari langsung saja kita membahas siapa saja 14 menteri perburuhan pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Siapa saja tokoh-tokoh tersebut? Berikut profil singkatnya. Pertama, Menteri Sulastri Karma Trimurti atau SK Trimurti. Ibu SK Trimurti merupakan Menteri Perburuhan pertama Republik Indonesia. Lahir di Desa Sawahan, Boyolali, Surakarta pada 1 Mei 1912. Tepat Hari Buruh Internasional ya kawan-kawan. Beliau merupakan wartawan, penulis, dan guru Indonesia yang mengambil bagian dalam gerakan kemerdekaan Indonesia atas penjajahan Belanda. Menjabat Menteri Perburuhan pada 3 Juli 1947 sampai 29 Januari 1948 di era Perdana Menteri Amir Syarifuddin. Kebijakan perburuhan yang hasilkan semasa menjabat yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang kecelakaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang perlindungan kerja, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang pengawasan perburuhan. Ibu SK Trimurti merupakan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1960. Beliau wafat pada 20 Mei 2008 di usianya 96 tahun di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kedua, Menteri Rahendra Kusnan. Bapak Rahendra Kusnan adalah seorang guru dan politikus Indonesia. Lahir di Surakarta pada 11 Maret 1909. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, beliau bekerja sebagai guru sekolah di Purworejo. Kemudian menjabat sebagai pemimpin sekolah guru putri di Surakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia dipilih sebagai anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Indonesia Pusat. Masa jabatannya sebagai Menteri Perburuhan dan Sosial dimulai pada 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949 pada Kabinet Muhammad Hatta I. Kemudian lanjut untuk masa jabatan 4 Agustus sampai 20 Desember 1949 pada Kabinet Muhammad Hatta II. Dan kemudian menjabat kembali untuk masa bakti 27 Desember 1949 sampai 16 Januari 1950 pada Kabinet Susanto.
merupakan anggota Partai Nasional Indonesia serta pernah menjadi anggota Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Di dalam Kabinet Susanto, Bapak Rahendra Kusnan kembali menjabat sebagai Menteri Perburuhan dari 27 Desember 1949 sampai 16 Januari 1950. Beliau wafat pada 22 Maret 1986 di Jakarta pada usia 77 tahun. Ketiga, Menteri Sultan Muhammad Rashid. Bapak Sultan Muhammad Rashid lahir di Pariaman pada 19 November 1911. Mulai menjabat Menteri Perburuhan pada 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949 dalam Kabinet Darurat Hatta saat agresi militer Belanda kedua. Beliau merupakan salah seorang pejuang dan perintis kemerdekaan. Menyelesaikan kuliah di Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, bekerja sebagai guru dan pengacara. Namanya disandangkan sebagai nama jalan menuju Bandar Udara Internasional Minangkabau. Beliau wafat pada 30 April tahun 2000 di Jakarta. Keempat, Bapak Menteri Wilopo. Bapak Wilopo lahir di Purworejo pada 21 Oktober 1909. Pada tahun 1927, beliau mengenyam pendidikan tingkat Algemene Middelbare School (IMSB) di Yogyakarta dengan menerima beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda. Sempat menjadi anggota Jong Japa dan ditawari masuk Pemuda Indonesia, tetapi menahan diri untuk tidak aktif karena diancam oleh direktur sekolah dan takut beasiswanya dicabut oleh pemerintah kolonial. Pada 1931, beliau melanjutkan jenjang kuliah hukum di Rechtshogeschool te Batavia. Setelah lulus menjadi guru di sekolah Muhammadiyah, beliau menjabat Menteri Perburuhan Republik Indonesia Serikat pada 20 Desember 1949 sampai 15 Agustus 1950. Setelah sebelumnya, pada 1947 sampai 1948, beliau menjabat Menteri Muda Perburuhan pada masa Kabinet Amir Syarifuddin. Bapak Wilopo wafat pada 20 Januari 1981 di Jakarta pada usia 71 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Kelima, Menteri Dr. Maas. Saya telah mencari berbagai informasi dari sumber-sumber literasi kesejarahan yang ada untuk menyajikan informasi lebih lengkapnya tentang biografi Bapak Dr. Maas, namun hanya berhasil mendapatkan informasi yang terbatas, yakni bahwa Bapak Dr. Maas menjabat Menteri Perburuhan dalam Kabinet Halim pada 21 Januari sampai 6 September 1950. Bagi kawan-kawan yang memiliki informasinya, mohon info ke saya di kolom komentar ya. Keenam, Menteri Raden Panji Suroso. Bapak Raden Panji Suroso lahir di Porong Sidoarjo pada 3 November 1893. Menjabat sebagai Menteri Perburuhan pada 6 September 1950 sampai 3 April 1951. Di dalam Kabinet Nasir. Beliau juga merupakan Wakil Ketua Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 81 Garing TK Garing 1986, pemerintah mengangkat beliau sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Juga dikenal sebagai pendiri sekaligus Ketua Induk Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia, sehingga beliau juga dijuluki Bapak Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia. Ketujuh, Menteri Iskandar Teja Sukmana. Bapak Dr. Iskandar Teja Sukmana, MSc, lahir pada 22 Juli 1915 di Cianjur. Beliau seorang politisi dan pengacara Indonesia. Menjabat Menteri Perburuhan dalam Kabinet Sukiman Suwiryo pada 27 Maret 1951 sampai 3 April 1952. Juga menjabat Menteri Perburuhan dalam Kabinet Wilopo pada 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953. Alumni Universitas Cornell Amerika Serikat ini selama menjabat sebagai Menteri Perburuhan, ia pernah mengeluarkan kebijakan kontroversi, yaitu Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 yang membatasi pemogokan buruh. Kedelapan, Menteri Sultan Muchtar Abidin. Bapak Profesor Sultan Muchtar Abidin atau juga dikenal dengan nama Profesor SM Abidin, lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada 10 Juli 1910. Beliau merupakan pengajar dan politisi Partai Buruh. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1944 sampai 1945, ia mengajar sebagai guru besar ilmu pasti di Institut Teknologi Bandung atau Bandung Kogyo Daigaku. Kemudian pada 1950, beliau menjadi perwakilan Republik Indonesia dari Partai Buruh dalam Parlemen Republik Indonesia Serikat. Menjabat Menteri Perburuhan dan Sosial dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo I pada 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955.
beliau wafat di Jakarta dan dimakamkan di Pemakaman Umum Tanah Kusir. Kesembilan, Menteri Sabilar Rasyad. Bapak Sabilar Rasyad, Datuk Bendaharo, lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada 9 Agustus 1908. Beliau seorang pejuang kemerdekaan, juga politikus dari Partai Sarekat Islam Indonesia dan Partai Nasional Indonesia. Menjabat Menteri Perburuhan dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo II. Masa kerja 24 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Beliau meninggal pada 30 Oktober 1968 dalam usia sekitar 60 tahun. Ke-10, Menteri Samyono. Saya hanya mendapatkan informasi yang masih terbatas tentang Bapak Samyono. Informasi tersebut yakni beliau menjabat Menteri Perburuhan pada 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959 di bawah Kabinet Juanda, dan pada masanya telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing dan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100 mengenai pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya. Ke-11, Menteri Raden Ahem Erning Praja. Bapak Raden Ahem Erning Praja lahir di Cilimus, Kuningan, Jawa Barat pada 16 September 1912. Beliau menjabat Menteri Muda Perburuhan, Menteri Perburuhan, dan Menteri Tenaga Kerja untuk masa bakti 10 Juli 1959 sampai 27 Agustus 1964 pada Kabinet Kerja 1 sampai 4. Beliau wafat pada tahun 1996. Ke-12, Menteri Sutomo Marto Pradoto. Sangat minim sekali informasi tentang Bapak Sutomo Marto Pradoto. Saya sudah berusaha mencarinya, namun sampai sekarang masih terkendala. Mohon bantuan tentang ini ya kawan-kawan. Informasi yang dapat disampaikan tentang beliau adalah masa baktinya menjabat sebagai Menteri Perburuhan yakni 27 Agustus 1964 sampai 22 Februari 1966 pada Kabinet Dwi Kora I dan 24 Februari sampai 18 Maret 1966 pada Kabinet Dwi Kora II. Ke-13, Menteri Franciscus Xaverius Seda. Dr. Andes Franciscus Xaverius Seda dikenal dengan nama singkat Frans Seda. Lahir di Maumere, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur pada 4 Oktober 1926. Beliau belajar di College Xaverius Muntilan dan Hollandse Burger School di Surabaya. Gelar sarjana ekonomi diraih dari Katholieke Economische Hogeschool, Tilburg, Nederland pada 1956. Beliau juga seorang politikus, tokoh gereja, pengamat politik, dan pengusaha Indonesia. Menjabat Menteri Tenaga Kerja pada 18 sampai 28 Maret 1966 dalam Kabinet Dwi Kora II, hanya 11 hari saja ya kawan-kawan. Beliau meninggal dunia di Jakarta pada 31 Desember 2009 di usia 83 tahun. Ke-14, Menteri Awaludin Jamin. Bapak Profesor Dr. Andes Awaludin Jamin MPA merupakan purnawirawan jenderal polisi yang lahir di Padang, Sumatera Barat pada 26 September 1927. Menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi tahun 1949 sampai 1950. Pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK lulus pada 1955. Kemudian memperdalam studinya di University of Pittsburgh dan dilanjutkan ke University of Southern California, Amerika Serikat, hingga mencapai gelar PhD pada 1962. Beliau aktif mengajar di PTIK dan diangkat sebagai guru besar dan lektor luar biasa pada tahun 1964. Menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pada Kabinet Ampera pada 24 Februari 1966 sampai 6 Juni 1968. Juga diangkat sebagai Dekan PTIK dan Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 1986. Beliau wafat pada 31 Januari 2019 di Jakarta pada usia 91 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata. Sambil menunggu waktu menonton video sesi kedua, saya mengucapkan selamat menyodos atau mengegret. Jangan lupa lengkapi diri dengan alat pelindung diri saat bekerja memanen buah sawit. Salam Sarbuksi.